Perkenalkan, nama saya Ovier Belmus Pangemanan. Perkenalkan, nama saya Azarel Raharja. Perkenalkan, nama saya Aditya Arnold Putra A. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sosiologi tentang upaya mengatasi konflik sosial. Upaya mengatasi konflik sosial. Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekankan sebuah tindakan kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat. 1. Pengendalian secara umum. Inilah beberapa cara umum mengatasi konflik. A. Konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik oleh lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Contohnya adalah pengendalian konflik melalui lembaga perwakilan rakyat. B. Arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik melalui pihak ketiga dan kedua belah konflik menyetujuinya. Kedua pihak harus mematuhi keputusan dari pihak ketiga. C. Mediasi. Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial di mana pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Berbeda dengan arbitrasi, keputusan pihak ketiga tidak mengikat apapun. D. Adjudication. Adjudication merupakan cara penyelesaian konflik melalui pengadilan yang adil. E. Segregasi, upaya saling menghindar atau memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. F. Stalemate, konflik yang berhenti sendirinya karena kekuatan yang seimbang. J. Gencatan senjata, penghentian konflik untuk sementara waktu dalam bentuk peperangan untuk menyembuhkan korban. Yang kedua, pengendalian menggunakan manajemen konflik. Gaya pendekatan seseorang atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik dapat dilaksanakan sesuai dengan tekanan relatif atas apa yang dinamakan cooperativeness dan assertiveness. Merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok sendiri. Ada 5 gaya manajemen konflik antara keinginan untuk menuju ke arah cooperativeness atau assertiveness sesuai dengan intensitasnya, yaitu sebagai berikut. A. Tindakan menghindari, bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif, menarik diri dari situasi yang berkembang, atau bersikap netral dalam segala macam cuaca. B. Kompetisi atau komando otoritatif, bersikap tidak kooperatif, tetap asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain. Berjuang untuk mendominasi dalam situasi menang atau kalah, dan memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada. C. Akomodasi atau meratakan, bersikap kooperatif tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diusahakan secara buatan. D. Kompromis, bekerja menuju ke arah penguasaan pihak-pihak yang berkepentingan, mengupayakan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak meskipun tidak sampai tingkat optimal. Tak seorang pun merasa menang dan tak seorang pun merasa bahwa yang bersangkutan menang atau kalah secara mutlak. E. Kolaborasi atau kerjasama, bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah sehingga setiap individu atau kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, hasil manajemen konflik. Dari gaya manajemen konflik tersebut, kemungkinan hasil yang didapat sebagai berikut. A. Konflik kala-kala. Konflik kala-kala terjadi apabila tak seorang pun di antara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya dan alasan atau faktor-faktor penyebab konflik tidak mengalami perubahan. Hasil kala-kala biasanya akan terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, meratakan, dan atau melalui kompromis. Sikap menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tidak ada perhatian. Seseorang bersikap seakan-akan konflik tidak ada dan mereka hanya berharap bahwa konflik tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Akomodasi berusaha menekankan perbedaan-perbedaan antara pihak yang berkonflik dan menekankan pada persamaan-persamaan pada bidang-bidang kesepakatan. Kompromis akan terjadi apabila dibuat akomodasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap mereka sebagai hal yang bernilai.
Akibatnya, tidak ada satu pihak pun yang mencapai keinginan mereka dengan sepenuhnya dan menciptakan kondisi-kondisi anteseden untuk konflik-konflik yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang. B. Konflik menang kalah. Pada konflik menang kalah, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya persaingan di mana orang mencapai kemenangan melalui kekuatan, keterampilan yang superior, atau karena unsur dominasi. Ia juga dapat merupakan hasil dari komando operatif ketika seorang otoriter mendikte sebuah pemecahan, kemudian dispesifikasikan apa yang akan dicapai, apa yang akan dikorbankan, dan oleh siapa. Jika figur otoritas tersebut merupakan pihak aktif di dalam konflik yang berlangsung, maka dapat diperkirakan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Strategi-strategi menang kalah juga tidak memecahkan sebab pokok terjadinya konflik. 4. Perdamaian melalui kekuatan. Konsep perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlakukan. Pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Tindakan tersebut dijalankan oleh negara, polisi atau militer, dan sistem pengadilan kriminal tetap pada tingkat yang ekstrim jika negara dirasa tidak efektif. Maka kelompok-kelompok yang peduli akan turut campur tangan. Yang kelima, pola kontrol hukum. Pendekatan ini menekankan pada negosiasi dan perjanjian pengendalian senjata di lingkungan internasional. Penegakan hukum secara efektif yang digabungkan dengan program sosial untuk menghadapi para pelanggar hukum di tingkat lokal serta hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Inti pendekatan ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekerasan dengan mempertahankan aturan hukum. Pertikaian antar kelompok harus diselesaikan di ruang pengadilan, bukan di medan perang karena manusia pada dasarnya bersifat rasional, sehingga dapat diajarkan untuk melakukan cara yang rasional. 6. Keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini menuntut adanya konstruksi institusi yang bisa menghambat munculnya sebab-sebab kekerasan dan tidak menekankan pada organisasi agen kontrol sosial seperti militer dan kepolisian. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama dan konflik tanpa kekerasan. Adapun asumsi mendasar pendekatan ini antara lain sebagai berikut. A. Tidak ada manusia yang akan aman sampai setiap orang merasa aman. B. Kekuatan diperlukan untuk mempertahankan perdamaian. C. Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan kepuasan sementara. D. Kekerasan struktur bisa menjadi destruktif seperti bentuk kekerasan lain. E. Konflik tidak harus menjadi suatu kemenangan bagi salah satu pihak dan kekalahan pada pihak lain. F. Perjuangan tanpa kekerasan secara moral dan strategi lebih bernilai dari perjuangan dengan kekerasan.